Nah, CCTV kenapa bergeser? Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon. Adik saya itu hanya meminta penjaga kos itu untuk mendobrak. Jadi nggak ada, maaf ya Mas, boro-boro kepikiran CCTV ya. Kemudian saya ngecek, di situ tulisannya aktif 7 menit yang lalu. Dari sekarang? Iya, dari sekarang. 1 bulan meninggal berarti ya? Iya. Ada laki-laki itu yang memberikan amplop. Memang nggak ada pengirimnya Mas, tapi isinya menurut kita aneh gitu loh. Isinya simbol bintang, simbol love, hati, dan simbol bunga. Saya melihat ini yang mengirim itu adalah bukan seorang perempuan. Kenapa? Karena kalau dari simbol-simbol ini adalah sebuah kedalaman sayang, Mbak. Pemirsa, kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan saat ini sudah lebih dari 40 hari. Keluarga pun mulai speak up dan mulai menunjuk pengacara. Lalu apa saja kira-kira yang akan dilakukan dan langkah apa saja dari keluarga dan juga kuasa hukumnya? Saya Lukman Hanafi, inilah Inside Story Investigasi. Mbak dan mewakili keluarga, apakah Mbak percaya bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia. Kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian, Mbak. Apa sih yang buat Mbak nggak percaya? Yang nggak percaya itu karena kejanggalannya banyak sekali ya Mas ya. Posisi almarhum itu kan dari sosmed, malah bukan dari pihak yang berwenang. Terus kemudian saya melihat, loh kok posisinya seperti ini gitu. Kalau posisinya seperti ini kan nggak mungkin banget adik saya itu melakukan itu gitu. Keluarga almarhum diplomat Arya Daru Pangayunan sudah menunjuk pengacara. Lalu siapa pengacaranya dan apa saja teman-teman baru dari keluarga yang belum terungkap di publik? Saya akan bertanya langsung secara eksklusif dengan kakak ipar dari almarhum, yaitu Meta Ayu Tereskova. Seperti apa wawancaranya? Inilah liputan selengkapnya. Ya pemirsa, 40 hari sudah kematian diplomat muda Arya Daru. Ada apa lagi yang baru? Saya dengar keluarga sudah menyiapkan sesuatu. Apakah benar dan apa saja yang dilakukan keluarga untuk melanjutkan perjuangannya? Saat ini saya sudah bersama kakak ipar ya berarti ya, Mbak Meta. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mbak ya? Baik. Mbak, pertama tentu saya mengucapkan belasungkawa Mbak ya. Mudah-mudahan almarhum diterima semua amal ibadahnya ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke Mbak, ini berarti perdana Mbak ya, masuk ke terbuka. Iya. Oke, terima kasih Mbak kalau gitu untuk perdana. Nah Mbak, ini banyak pertanyaan dari pemirsa maupun netizen. Kenapa Mbak selama ini nggak pernah muncul dari keluarga? Kok baru sekarang setelah 40 hari? Memang nunggu 40 hari itu seperti apa? Ya kan kita masih masa berduka ya Mas ya. Jadi kita menghormati kan ada 2 keluarga besar gitu. Jadi setelah ini 40 hari baru kita bisa menata seperti itu Mas. Oke. Sebelum rilis kan saya sempat melihat bahwa kami juga meliput ada beliau-beliau yang dari Kompolnas, dari Komnas HAM, bahkan mungkin dari penyidik atau pejabat dan pada ke Jogja ya. Iya, Kompolnas dengan Komnas HAM. Kompolnas dengan Komnas HAM. Apa yang mereka tanyakan di sana Mbak ke keluarga dari Kompolnas?
tentang almarhum jelas, kemudian tentang hubungan almarhum dengan adik saya, dengan keluarganya seperti itu gitu. Dan Komnas HAM juga sama? ya sama gitu. Dan kami dari pihak keluarga juga memberikan chat dari chat itu antara adik saya, antara Pita dengan penjaga kosnya juga kita berikan gitu. Kemudian chat-chat terakhir antara adik saya dengan almarhum. Oke. Tapi Kompolnas setelah dari sana kan dia mengaku juga sudah bertanya langsung pada keluarga dan sebagainya. Beliau-beliau juga kan ikut apa sih masalahnya gelar perkara kali ya, sebelum rilis kan ada kumpul-kumpul di Polda itu kan? Oh iya. Gitu. Si dari keluarga juga ada yang Mbak juga ikut sana? Lewat Zoom Mas. Lewat Zoom, tapi ikut menyaksikan? Iya, ikut menyaksikan, hanya saja waktu itu kalau Kompolnas sama Komnas HAM nggak ada di situ, ya mungkin sebelumnya. Oke. Mas, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Kompolnas maupun Komnas HAM dengan apa yang Mbak tahu ketika di rumah di Jogja sama nggak? Saya belum melihat secara utuh ya Mas, yang tidak itu ya? Iya, tidak begitu. Oke. Tapi kalau secara keseluruhan dari hasil keterangan polisi tentang Mas Arya ini, Mbak puas nggak? Enggak. Enggak. Menurut Mbak apa yang disembunyikan dari situ yang Mbak pernah ditanya, mungkin pernah diminta keterangan juga, tetapi faktanya tidak sampai ke publik oleh penyidik? Salah satunya tentang gabus Mas ya. Gabus? Iya, kiriman gabus itu. Jadi waktu itu kan tanggal 9 ya. 9 itu pemakamannya almarhum. Malam itu kan berarti malam tahlilan hari pertama. Itu sekitar jam 9 malam. Itu ada laki-laki itu yang memberikan amplop coklat itu ke ART kami, bilangnya untuk almarhum Pak Arya Daru, begitu. Kemudian dia nggak bilang dari pengirimnya siapa, kemudian disampaikan ke adik saya, dibuka, memang nggak ada pengirimnya Mas, tapi isinya kok menurut kita aneh gitu loh, isinya hanya simbol, jadi itu terbuat dari gabus, isinya itu adalah simbol bintang, kemudian simbol love, hati, dan simbol bunga, Mas, itu. Kemudian ditutup dengan pakai amplop coklat, ditutup dengan stiker ya, stiker yang buat nama itu ada 2. Oke, jadi berarti sebetulnya, terus barang itu kemana? Diambil polisi atau disimpan? Sudah diserahkan ke pihak Polda, sudah diserahkan. Jadi ketika kita menemukan keanehan ya Mas ya, kita langsung dibungkus dengan plastik gitu, terus kemudian dibawa oleh istrinya adik saya itu ke Jakarta, diserahkan ke Polda. Dan pada penyerahan itu salah satunya yang mendampingi adalah dari pihak Kompolnas juga. Oke, tapi kemarin waktu konferensi pers nggak disampaikan ya? Gelar perkara pun tidak. Gelar perkara tidak? Enggak, karena kita menanyakan kalau yang gabus bagaimana gitu. Jawabannya dari mereka kita mendalami gitu, baru mendalami. Nah, maksud kami ya Mas, itu paling tidak tolong dong dicek sidik jarinya tuh di situ siapa aja gitu loh. Kita pengen tahu, jadi ini pengirimnya siapa dan lain sebagainya, barangkali ada clue di situ gitu. Oke. Itu di Polda Metro pertanyaannya? Polda, iya. Gelar perkara. Pas gelar? Iya, gelar perkara dengan keluarga. Oke. Mbak, berikutnya lagi adalah selain gabus, saya dengar katanya sempat makamnya diacak-acak atau apa, bunganya itu benar nggak sih Mbak? Oh iya, jadi kita itu kan, jadi gini Mas, tanggal 26 itu adik saya itu kan nyekar ya ke makam dengan anaknya, mereka berempat dengan adik saya. Kemudian ada tabur bunga di situ gitu. Nah, paginya tanggal 27 itu kita dapat laporan gitu, laporan dari seseorang gitu kan, ini kok makamnya almarhum kok kondisinya begini gitu. Nah, karena kebetulan saya kan cukup beberapa kali juga sering ke makam ya Mas. Kok nggak kayak biasanya gitu. Oke. Terus saya datang ke sana, tapi pada saat itu makamnya sudah dibenahi gitu. Cuman waktu itu saya ngelihat di foto, kemudian saya ke sana itu saya sampai nanya, saya kepo ya Mas. Kamu masih ada di situ nggak sih? Saya sampai bilang kayak gitu ke Daru gitu. Nah, itu tanggal 27. Tanggal 28 itu kita gelar perkara, Mas. Oke. Jadi itu berarti
sehari sebelum gelar perkara. Iya. Mbak sempat ada ini nggak rasa, oh tadi Mbak nanya, kamu masih ada di situ nggak? Itu maksudnya nanya ke almarhum. Ke almarhum gitu. Saking karena kan saya cukup sering ya Mas ya, cukup sering ke makam gitu. Kadang-kadang ya karena saya merasa juga sangat kehilangan sekali kan. Terus kadang-kadang juga memberikan doa langsung ke makam seperti itu nggak pernah kejadian. Oke, Mbak khawatir maksudnya ada si jasad itu diambil gitu ya? Karena iya, saking saya seudon sekali ya Mas. Ya wajar lah, namanya juga ini ya, nggak wajar kan gitu. Kalau nggak salah itu ada hasil dari visum ya, visum dalam. Itu ada ditemukan obat-obatan, salah satunya adalah CTM dan sebagainya. Iya. Ketika gelar perkara atau mungkin sebelumnya atau kapanpun itu, pernah nggak penyidik ngasih tahu Mbak ini loh, hasilnya ini tentang hasil otopsinya? Iya, kalau hasil otopsi memang memberitahu ya Mas. Cuman kita baru ngehnya itu kan almarhum itu nggak punya alergi gitu. Tapi kok yang di situ CTM itu kok banyak sekali, ada di limpa, kemudian ada di ginjal, ada di darah, ada di otak, dan itu juga paracetamol juga ada di situ gitu Mas, di tubuhnya almarhum. Oke, dan itu waktu rilis nggak sedetail itu ya sampaikannya? Kalau detail mereka menyampaikan, tapi tidak menyampaikan dosisnya. Oke. Iya, sebenarnya. Waktu di gelar perkara juga nggak dikasih tahu dosisnya berapa, itu nggak dikasih tahu juga? Gelarnya enggak sih, Mas. Ya? Seingat saya tidak ya. Apa yang Mbak bisa ini berbagi ke saya ketika sebelum rilis, Mbak itu ikut gabung tuh pas rilis apa sebelum rilis? Kan sehari sebelum press rilis kan kalau nggak salah ada kumpul-kumpul tuh, Kompolnas dan macam-macamnya. Mbak ikut gabung di situ apa gabungnya pas press rilisnya? Gelar perkara ya. Pas gelar perkara. Iya, berarti sehari sebelum ya? Iya, sehari sebelum. Oke. Apa aja sih Mbak di dalam itu? Kan kalau kata tempo hari saya wawancara dengan Pak Arianto, penasihat ahli Pak Kapolri itu mengatakan itu sebelum rilis itu dikondisikan kata-katanya macam-macamnya biar rapi dan sebagainya. Betul nggak sih ke arah ketika gelar perkara nanti kayaknya akan diarahin ke sini, dan ke sini? Ada ngerasa itu nggak Mbak? Waktu gelar perkara kita hanya berharap kalau itu adalah transparansi aja gitu sih Mas. Tapi nggak ada yang Mbak waktu itu kenapa begini ya, kenapa begitu? Nggak ada yang Mbak ngerasa curiga waktu gelar perkara nih? Kalau curiga ya iya gitu Mas. Maksudnya saya no komen dulu deh Mas. Okay. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Mbak dan mewakili keluarga, apakah Mbak percaya bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Apa yang keluarga akan lakukan dengan ini? Dengan dengan tidak percaya almarhum meninggal bunuh diri. Misalnya Mbak akan meminta penegak hukum untuk membuka kembali melanjutkan kembali karena belum ditutup kan? Iya. Melanjutkan kembali dan sebagainya atau seperti apa Mbak? Kami kan sudah menunjuk pengacara ya, menunjuk kuasa hukum. Nanti kita mengikuti dari kuasa hukum itu akan ke arah mana begitu. Oke. Ya itulah tadi adalah pernyataan dari kakak ipar almarhum. Namun masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang belum diungkap di publik dan kami akan hadirkan wawancara eksklusif ini usai jeda yang lewat berikut ini. Tetap di Inside Story Investigasi. Mbak dan mewakili keluarga, apakah Mbak percaya bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia. Kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian, Mbak. Apa sih yang buat Mbak gak percaya? Yang nggak percaya itu karena kejanggalannya banyak sekali ya Mas ya. Posisi almarhum itu kan dari sosmed, malah bukan dari pihak yang berwenang. Terus kemudian saya melihat loh, kok posisinya seperti ini gitu. Kalau posisinya seperti ini kan nggak mungkin banget adik saya itu melakukan itu gitu. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama
saya di Inside Story Investigasi. Kali ini beragam kejanggalan akan kami sampaikan kepada pemirsa semuanya karena ternyata masih banyak fakta-fakta yang selama ini belum dibuka ke publik baik oleh keluarga maupun oleh aparat. Kakak ipar almarhum Meta Ayu Tereskova menyampaikan secara eksklusif kepada saya dan juga tim Inside Story Investigasi terkait kejanggalan-kejanggalan yang selama ini mereka simpan dan baru disampaikan saat ini. Apa saja? Berikut liputan selengkapnya. Terkait dengan CCTV, kenapa bergeser? Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon. Mbak, saya bukan bermaksud mungkin Mbak ya, tapi pengen mengklarifikasi. Ada beberapa yang jadi pertanyaan. Satu adalah ketika konferensi pers polisi mengatakan bahwa penjaga kos itu memutar arah kamera. Itu katanya atas permintaan dari istri almarhum. Apakah benar, Mbak? Enggak, sama sekali tidak, Mas ya. Okay. Jadi adik saya itu hanya meminta penjaga kos itu untuk mendobrak gitu dengan biaya yang ditanggung oleh adik saya sendiri gitu. Jadi nggak ada, maaf ya Mas, boro-boro kepikiran CCTV ya gitu. Dia hanya ingin minta tolong ke seseorang gitu, minta tolong penjaga kos itu untuk melihat ke suaminya gitu. Oke. Itu ketika minta mendobrak itu malamnya apa paginya? Pagi ya Mas. Pagi. Ya. Oke. Jadi ketika yang di CCTV kan kelihatannya gambar mundar mandir gitu, yang katanya disuruh komunikasi intens sama istrinya dari malam, apa hanya pagi yang minta mendobrak itu? Kalau adik saya itu kan menghubungi ya memang dari malam ya Mas. Ya, okay. Kemudian sampai ya dia kan nggak bisa tidur Mas. Jadi dia sempat menghubungi polsek juga gitu, tapi belum ada respon, tidak ada respon Mas ya. Itu sekitar jam 00 hampir jam 1 malam gitu. Nah kemudian kalau yang dari penjaga kosnya dia sering gitu, sering menghubungi ya untuk ngecek, intinya untuk ngecek suaminya. Oke. Jadi malam, artinya itu malam sebelum paginya ditemukan sempat menghubungi Polsek Menteng juga ya? Iya, Polsek Menteng gitu. Jadi ada kalau nggak salah 6 kali ya Mas, ya 5-6 kali gitu. Nggak ada respon? Tidak ada respon. Oke. Gitu. Mbak, selanjutnya ketika soal komunikasi, terakhir menghubungi keluarga atau istri itu almarhum jam berapa sebelum ditemukan meninggal itu? Terakhir itu sekitar jam 21.17 Mas ya. Berarti masih jadi, di GI ya? Masih di GI ya, dan mereka itu kan untuk komunikasinya sangat intens ya Mas. Jadi saya juga melihat chat mereka berdua gitu, itu hanya selisih waktu ya semenit 2 menit gitu. Bahkan ketika almarhum itu minta minta untuk di fitting room gitu ya, ini bagus atau enggak gitu, apa dia mau beli celana dan lain sebagainya, itu masih kontak dengan adik saya. Oke. Jadi kan itu hal-hal yang kecil ya Mas, hal-hal sederhana gitu, tapi dari almarhum itu selalu meminta pertimbangan adik saya. Handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia. Kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian, Mbak. Kapan terakhir sebetulnya Mbak komunikasi almarhum ini dengan keluarga, dengan istrinya mungkin? Kalau dengan adik saya, dengan Pita itu sekitar 21.17 ya. Berarti saat habis belanja di GI ya? Iya, tapi masih di GI ya. Masih karena di GI. Sekitar jam 20.50, 20 something gitu. Itu nunggu taksi. Dan itu memang mereka kan biasa capture foto ya. Setelah itu sempat ngirim pesan nggak si istrinya ke almarhum atau almarhum ke istrinya? Kalau karena komunikasi mereka rapat-rapat ya Mas, itu hanya selisih mungkin semenit kayak gitu, itu ya ada komunikasi seperti itu. Terus habis itu nggak terkirim atau mungkin centang satu? Iya, centang satu. Oke, dari malam itu? Iya. Oke, sehingga karena centang satu maka si istrinya menelpon penjaga kos?
Enggak, kan berusaha menghubungi dulu Mas, menghubungi kok ini kok centang 1 kan nggak bisa ya gitu. Terus kemudian pukul sekitar jam 22 gitu, itu coba menghubungi penjaga kos. Tapi kan nomornya bukan nomor itu ternyata gitu, nomornya sudah ganti gitu. Terus waktu itu dia nggak bisa tidur, kemudian sekitar jam 12 ya, jam 12 something gitu, dia mencoba untuk ngubungin Polsek gitu, Polsek Menteng ya, sekian 5-6 kali gitu. Setelah itu ya tetap terus ngubungin penjaga kosnya gitu, minta tolong diketok apa segala macam. Jadi setelah karena nggak bersama penghuni kos penjaga kos itu di nomornya beda itu ya, nggak nyambung itu, terus ngubungin Polsek 5 atau 6 kali, tapi tidak dapat respon. Nggak ada respon sama. Terus akhirnya bisa menghubungi lagi penjaga kos itu, dapat nomor dari mana? Saya kurang tahu ya. Tapi pokoknya intinya dapat bisa komunikasi. Akhirnya meminta untuk mendobrak. Iya, itu kan ada minta dari chatnya itu kan minta sekitar jam ada tengah malam juga ada gitu, terus kemudian pagi juga ada. Intinya itu minta dilihatkan suaminya gitu, atau misalnya diketokin gitu. Terus akhirnya minta digedor pintunya gitu. Ketika itu ada laporan nggak misalnya di chat itu ya, atau di pesan hubungi ke istrinya itu misalnya, Bu sudah digedor nih tapi nggak bangun Bu, atau saya nggak berani gedor atau apa gitu? Kayaknya ada ya Mas ya, iya kayaknya ada. Kalau lampunya terlihat mati, kalau kita ngeliat CCTV ya, based on CCTV, lampu kamar mandi ya, kalau kamar tidurnya kan mati memang. Kan biasanya orang punya kebiasaan nih, kalau kebiasaannya si Mas Arya ini biasanya kalau tidur lampunya mati apa hidup? Kalau lampu yang jelas lampu kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi itu hidup Mas. Kebiasaannya hidup ya? Hidup. Berarti kalau biasanya kalau kamarnya ya dimatiin. Berarti kalau itu saat itu kamar mandinya lampunya mati, berarti termasuk hal yang tidak biasa ya? Iya, nggak biasa. Nah, ini nggak biasa. Tadi polisi juga sempat dihubungin tapi tidak respon. Pertanyaan berikutnya adalah dari runtutan setelah ini tadi ke penjaga kos, ke polisi nelpon, sekarang saya balik lagi ke handphonenya almarhum. Setelah Mas Adip ini ditemukan meninggal, sempat nggak si istri ngecek lagi HP-nya, barangkali berubah jadi masuk pesannya atau malah menghubungi nomornya? Ada sempat situ nggak? Ada, dia jadi sempat heran juga Mas ya. Jadi sekitar jam 10 itu dia melihat loh kok sudah sekitar jam 10 ya, itu sudah centang 2 gitu. Nah, jam 10 pagi ya. Jam kan pagi ditemukan meninggal. Iya. Ya, itu. Jadi jam 10 itu kok sudah centang 2. Nah, kita pikir itu mungkin handphonenya itu sudah dibuka oleh polisi begitu. Hanya berpikiran sederhana itu. Nah, ternyata sampai sekarang buktinya malah belum ya? Malah nggak ada. Nah, selain HP, ada nggak? Kan biasanya zaman sekarang itu ada medsos dan sebagainya. Ada juga nggak yang tanda-tanda aneh medsosnya, mungkin ini sudah orangnya meninggal tapi medsosnya kok aktif gitu? Oh iya ada Mas, itu juga? Instagram gitu. Jadi itu masih baru sekali ya Mas, sekitar 2-3 hari yang lalu gitu. Itu adik saya itu ngecek, ngelihat ngelihat Instagramnya suaminya itu di DM-nya gitu. Dia kaget loh, kok DM-nya aktif? Karena kan itu ada tandanya hijau itu ya Mas ya, gitu kan. Terus Mbak ini kok aktif gitu kan? Padahal dia kan tahu nih passwordnya suaminya ya. Jadi semua sosmed, kemudian yang intinya yang terkait dengan gadget itu dia pasti tahu. Nah dia nggak bisa masuk karena di situ tulisannya sudah memorize. Karena sudah almarhum gitu, jadi dia nggak bisa masuk ke akun suaminya gitu. Tapi loh kok ini aktif gitu. Nah kemudian saya sendiri ngecek ke Instagramnya Daru. Di situ tulisannya aktif 7 menit yang lalu. Itu sempat saya screen. Itu kapan? 3 hari yang lalu ya? 3 hari dari sekarang? Ya, dari sekarang. Berarti sudah setelah 1 bulan meninggal berarti ya? Iya gitu Mas. Itu yang bikin ini siapa yang gitu, siapa yang pegang akunnya ini gitu. Mbak, dengan rangkaian tadi lampu kamar mandi yang bisa nyala tapi saat itu mati, terus menghubungi polisi tidak direspon, terus ya banyak hal-hal yang ini HP-nya yang orangnya sudah mati tapi orangnya udah meninggal tapi ternyata tiba-tiba pesan yang sebelumnya centang 1 menjadi centang 2. Terus polisi sudah rilis
menyatakan adalah meninggal, tidak ada unsur pidana, tidak ada keterlibatan. Mbak percaya nggak? Enggak, sama sekali tidak. Sama sekali nggak ya? Sama sekali tidak. Kalau menurut Mbak feeling Mbak kira-kira apa sih yang buat Mbak nggak percaya? Yang nggak percaya itu karena kejanggalannya banyak sekali ya Mas ya. Saya itu kan tahu foto posisi almarhum itu kan dari sosmed, malah bukan dari pihak yang berwenang gitu kan. Terus kemudian saya melihat loh, kok posisinya seperti ini gitu. Kalau posisinya seperti ini kan nggak mungkin banget, adik saya itu melakukan itu gitu, secara mandiri Mas gitu. Mbak, dengan rangkaian tadi lampu kamar mandi yang bisa nyala tapi saat itu mati, terus menghubungi polisi tidak direspon, terus ya banyak hal-hal yang ini HP-nya yang orangnya sudah mati tapi orangnya sudah meninggal tapi ternyata tiba-tiba pesan yang sebelumnya centang 1 menjadi centang 2, terus polisi sudah rilis menyatakan adalah meninggal, tidak ada unsur pidana, tidak ada keterlibatan. Mbak percaya nggak? Enggak, sama sekali tidak. Sama sekali nggak ya? Sama sekali tidak. Kalau menurut Mbak feeling Mbak kira-kira apa sih yang buat Mbak nggak percaya? Yang nggak percaya itu karena kejanggalannya banyak sekali ya Mas ya. Saya itu kan tahu foto posisi almarhum itu kan dari sosmed, malah bukan dari pihak yang berwenang gitu kan. Terus kemudian saya melihat loh, kok posisinya seperti ini gitu. Kalau posisinya seperti ini kan nggak mungkin banget, adik saya itu melakukan itu gitu, secara mandiri Mas gitu. Mbak, dengan ini rangkaiannya banyak sekali Mbak keluarga, mewakili keluarga tidak percaya bahwa ini adalah, kalau bahasa gampangnya, bunuh diri, ya kan? Nggak percaya itu kan? Dan ada beberapa perjalanan macam-macam. Ini apa Mbak yang ingin disampaikan kepada penegak hukum kita atau mungkin kepada pemerintah? Apa yang ingin disampaikan Mbak dengan ini? Ya, kami sekeluarga kami mohon dengan sangat agar penyelidikan ini diteruskan dengan tuntas dan profesional, berintegritas gitu, dan penuh dengan kejujuran gitu Mas, transparansi juga gitu, sehingga jadi kami itu juga puas ya Mas ya dengan hasilnya, dan tidak ada fakta yang diabaikan. Kemudian omongan dari keluarga itu juga didengarkan seperti itu, dan saya juga mohon kepada Pak Prabowo untuk bisa Mas, keadilan dan kebenaran ini bisa mendapat atensi. Baik, kalau gitu Mbak Meta, terima kasih sekali untuk ngobrolnya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Mbak, suasana berduka. Bukan kami bermaksud mengulik-ngulik luka ya Mbak, tapi ini adalah demi demi terangnya ya kasus ini, biar tidak simpang siur di sana. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Meta sudah dikasih kesempatan untuk wawancara ini, bahkan eksklusif kali Mbak ya, karena Mbak tadi bilang ini baru pertama gitu. Dan nanti mudah-mudahan ketika sudah ada kuasa hukumnya semua bisa lancar, kita bisa berkomunikasi lagi, tentu dengan perkembangan yang tentu mudah-mudahan lebih positif ya, tidak mengambang seperti sekarang. Izin saya nitip Mbak, nanti ketika ketemu dengan istrinya maupun keluarga, kami nitip salam, ikut berbelasungkawa Mbak. Dari awal kami memang mengawal kasus ini dari Sindu News. Bukan bermaksud kita mencari-cari sensasi, tidak, tapi kami memang mengawal kasus ini, bahwa itulah tugas jurnalis Mbak ya, untuk membuka semua menjadi terang-terangnya. Itu Mbak, terima kasih sekali lagi ya. Baik pemirsa, demikian tadi adalah wawancara saya secara eksklusif bersama kakak iparnya almarhum ADP. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa meluruskan apa yang selama ini berkembang liar di lapangan.
Ya, beragam kejanggalan dan juga misteri ternyata masih terus membayangi keluarga. Mulai dari kiriman amplop yang berisi simbol-simbol, bunga, hati, dan juga bintang. Termasuk juga adanya bunga-bunga yang ada di atas makam yang berserakan. Ini membuat keluarga sampai sekarang bertanya-tanya dan merasa sedikit cemas. Lalu apa sebenarnya makna dari simbol-simbol ini? Saya akan menanyakan langsung kepada pakar komunikasi dari Universitas Mustopo, Bapak Muhammad Saifullah. Mbak dan mewakili keluarga, apakah Mbak percaya bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia. Kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian, Mbak. Apa sih yang buat Mbak gak percaya? Yang nggak percaya itu karena kejanggalannya banyak sekali ya, Mas ya. Posisi almarhum itu kan dari sosmed, malah bukan dari pihak yang berwenang. Terus kemudian saya melihat, loh kok posisinya seperti ini gitu. Kalau posisinya seperti ini kan nggak mungkin banget adik saya itu melakukan itu gitu. Ya, pemirsa, ini saya akan langsung tanya kepada Mas Saifullah sebagai pakar komunikasi di Universitas Profesor Dr. Mustopo. Pak Saiful, ini kemarin itu di keluarganya almarhum Arya Daru itu, waktu setelah pemakaman, itu sebelum tahlilan ada dapat kiriman amplop coklat, terus isinya di dalam ada styrofoam warna putih, terus ada gambar-gambarnya kira-kira seperti ini gambar lambangnya. Ini ada bunga, terus ini ada gambar hati ya? Di sini bintang nih, kamu lihat ya, kira-kira gini nih gambarnya. Ini bunga, hati sama bintang. Nah, Mas, ini kira-kira secara komunikasi, bunga ini melambangkan apa? Baik, kalau lambang itu simbol atau sign itu dalam konteks komunikasi kita bisa pertama itu menempatkan sebagai teks namanya. Setiap simbol itu adalah teks. Teks itu bisa kita maknai secara konteksnya. Jadi artinya gambar bunga itu akan berarti berbeda kalau konteksnya beda. Misalnya saya kasih contoh gini ya. Ketika seseorang pria menyampaikan bunga kepada seorang wanita, itu maknanya akan berbeda sesuai konteks. Kalau wanita yang diberi bunga itu baru lulus dari ujian skripsi atau dari ujian SMA, maka artinya adalah ucapan selamat. Tapi konteks akan berbeda kalau dia memberikannya ketika makan malam. Berdua gitu. Makna atau simbol itu sesuai konteks. Itu catatan utama gitu. Nah, sekarang persoalannya konteksnya apa? Ini gitu, kan dalam suasana berduka. Kan gitu kan. Satu, dalam suasana berduka, yang kedua almarhum ini meninggalnya itu kan waktu itu dengan kondisi kepala penuh lakban kan gitu ya. Memang waktu itu adalah belum ada statement apapun, hanya ditemukan meninggal, kondisi kepala dilakban gitu. Meskipun hari ini akhirnya banyak simpang siur penyebab, meskipun kepolisian menyimpulkan bahwa untuk sementara tidak ada unsur pidana dan tidak melibatkan orang lain alias bunuh diri. Nah, dalam konteks ini dengan rangkaian seperti itu, apa kira-kira ya maknanya? Nah, jadi ketika ini memaknai, saya tidak akan memaknai satu persatu ya. Jadi arti ketiganya ini ada bunga, ada lambang hati dan ada bintang. Maka kita akan memaknainya itu konteks pertama adalah dikirim ketika yang bersangkutan almarhum ini sudah dimakamkan secara normal, secara normal. Padahal kalau kita tarik konteks ke belakangnya, sebenarnya meninggalnya almarhum ini kan penuh kontroversi. Jadi ini dikirim sebagai sebuah simbol bahwasannya ada sesuatu di belakang meninggalnya almarhum ini gitu. Nah, apa sesuatunya? Diberilah sign ini, diberilah tanda ini. Jadi ketika kita ingin memaknai, maka cara memaknai yang paling gampang secara semiotik, maka yang kita pakai adalah konvensi
atau nilai-nilai norma umum. Misalnya bunga ya. Bunga ini kan selama ini ketika seseorang memberikan bunga itu diartikan berbagai macam. Pertama adalah simbol ucapan terima kasih, kasih sayang atau cinta gitu ya. Namun sejatinya biasanya bunga itu yang memberikan bunga atau yang menerima bunga itu lebih banyak perempuan. Wanita gitu loh. Jadi mungkin bisa saja dimaknai di balik semua ini ada sosok perempuan di belakangnya. Dan ini diperkuat dengan lambang hati gitu. Hati ini memang betul tetap konteks ya. Misalnya kita menggunakan emot dalam chat WhatsApp, hati itu akan dimaknai macam-macam. Tapi ketika sudah disandingkan hati dengan bunga, nah ini maknanya akan lebih dalam. Lebih dalam seorang perempuan, bisa saja seorang perempuan yang sudah jatuh hati atau lambang kasih sayang yang cukup mendalam gitu. Lalu konteks yang berikutnya ini sebenarnya cukup menarik. Di sana ada bintang. Simbol bintang ini juga tetap lagi-lagi kontekstual ya. Kontekstual misal gini, kita akan memfavoritkan seseorang dengan lambang bintang bisa. Misal di handphone kita itu kan favorit, itu kan lambangnya bintang. Atau ketika anak kita menerima prestasi di sekolah, itu bisa dapat bintang pelajar dan sebagainya. Namun jangan lupa juga, bintang ini juga sebagai sebuah representasi dari simbol atau lambang karir, prestasi, jabatan. Nah, makanya ketiga lambang ini sebenarnya bisa diinterpretasikan macam-macam sesuai konteks. Namun sekali lagi saya bilang, ada konteks waktu di sini. Ketiga lambang ini dikirim adalah sebuah pesan, baik kepada pihak keluarga maupun kepada publik, dan terutama kepada pihak kepolisian yang sedang menyelidiki ini, bahwasannya ada 3 simbol konteks yang harus diperdalam. Sekarang kalau misalnya ini kan ada rangkaiannya. Setelah ada kiriman bunga ini, kiriman yang lambang-lambang ini ya, itu amplopnya coklat, tertujunya langsung untuk almarhum, itu, tapi tidak ada nama pengirim, dikirim oleh seorang laki-laki, dikasih ke ART-nya, menerima RT. Tetapi yang akan saya tanya adalah, setelah ini ada juga yang di makamnya, di bekas makam itu, bunganya itu yang kata keluarga ya, itu udah acak-acak bahkan yang diganti. Sampai mereka juga cemas. Kira-kira apa juga saling bisa terkait ini? Ini lambang bunga, di sana juga bunga yang acak-acak. Pasti ada keterkaitan, tapi tidak langsung bunga dengan bunga. Saya akan ambil satu analogi ya. Saya akan ambil satu analogi bagaimana kita memaknai sebuah bunga. Gitu. Kita ambil analogi yang ringan, analogi sebuah cerita sebuah cerita romantis. Misalnya begini, ketika ada seorang pria memberikan bunga kepada seorang wanita, itu harus kita lihat konteks saat itu dan konteks sebelumnya. Konteks saat itu misalnya adalah si wanita tidak dalam keadaan apa-apa, maksudnya dia tidak sedang lulus ujian, dia tidak sedang dapat promosi, tapi pria itu ngasih bunga. Si wanita akan memaknai arti bunga itu dengan konteks sebelumnya dong. Oh, pantesan. Dia sering kasih ucapan selamat pagi. Dia sering traktir. Dia sering ini. Maka dia akan memaknai bunga itu bahwasan, oh ini pria ini suka sama saya. Sayang sama saya. Demikian ini juga, Pak. Jadi jadi ketika ingin memaknai bunga ini, bahkan hati dan bintang itu, lihat konteks sebelumnya. Lihat konteks sebelumnya. Bagaimana almarhum ini, mohon maaf ya, ditemukan wafat, ditemukan meninggal dalam keadaan seperti apa. Gitu. Nah ini ada kaitannya. Simbol-simbol ketika ditemukannya, atau simbol-simbol situasi ketika dia ditemukannya, itu sangat terkait sama lambang ini. Apalagi yang kedepannya nanti. Kalau misalnya sekarang, dari sisi yang berbeda, tapi juga ramai di masyarakat. Kemarin keluarga sempat berandai-andai apakah ini misalnya tiba-tiba gambar hati ini adalah warnanya biru. Memang di situ polos ya. Betul. Tapi kalau dengan hati ini adalah simbol trafficking. TPP kan katanya hati yang warnanya biru. Gitu. Oh, simbol trafficking hati, saya pikir enggak ke sana, Pak. Enggak ke sana ya? Tidak ke sana. Karena harus kita akui yang mengirim ini adalah bukan seorang perempuan, Pak. Gitu. Karena dari bunga ya, karena seorang perempuan itu selalu nerima bunga, tidak mengirim bunga dalam konteks hubungan yang apa namanya dalam hubungan yang intim atau romantis gitu. Jadi saya melihat ini
yang mengirim itu adalah bukan seorang perempuan. Kenapa? Karena kalau dari simbol-simbol ini adalah sebuah kedalaman sayang, Mbak. Kedalaman cinta yang diartikan. Bayangkan memang kalau seorang perempuan yang memiliki cinta yang cukup dalam, ya dia tidak akan punya cukup tega untuk mengirimkan simbol sebagai sebuah teka-teki gitu. Jadi saya yakin ini ya orang yang mengetahui hubungan itu gitu. Jadi saya pikir nggak ada hubungannya sama TPPO dan sebagainya, belum ada. Gitu. Belum ya. Belum ada untuk simbol ini. Jadi ini lebih kepada soal perasaan. Soal perasaan. Tapi yang harus dicermati, saya justru curious atau cukup pengen tahu, kepo bintang, Pak. Justru bintang. Bintang ini kan seperti yang saya bilang tadi, ini bisa sebuah makna yang merepresentasikan makna dari prestasi, dari favorable, atau satu lagi karir. Karir berarti berkaitan dengan kekuasaan? Bisa macam-macam, Pak. Karir dari almarhum sendiri, atau karir orang lain, karena selama ini kalau kita sebut secara konvensi normal, Pak ya, ketika kita menyebut bintang, dia adalah seorang bintang. Di dalam karir itu maka jabatan cukup tinggi, Pak. Betul. Di dalam militer maupun di kepolisian gitu. Jadi ya mungkin saja ya, kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya mau berandai-andai gitu, pakai konvensi, ini adalah hubungan yang cukup mendalam yang melibatkan di dalamnya adalah seorang berbintang, misalnya gitu, Pak. Karena ini rangkaiannya di sana itu pertama adalah dapat ini ya, kiriman misterius ini. Yang kedua makamnya itu yang katanya diacak-acak gitu. Nah yang ketiga, sampai hari ini si keluarga merasa itu di luar itu masih sering seorang pria atau beberapa pria itu yang silih berganti dan mengambil video dan dia tidak kenal. Jadi yang mereka hanya tanya-tanya aja sih, ini kenapa ya kok begini gitu. Meskipun tidak merasa mereka dikurung dalam tanda kutip ya gitu. Ya mungkin saya tidak berani atau tidak mau untuk masuk ke ranah itu, tapi memang pasti ada konteksnya, Pak. Itu juga mungkin salah satu konteks yang bisa menghubungkan bagaimana kita bisa memanai ini secara utuh gitu, secara utuh. Tapi yang saya sarankan itu bagaimana memanai ini secara utuh, maka kita harus lihat runtutan sebelumnya tadi. Misalnya ketika ditemukannya, kan kita lihat ada videonya, Pak. Betul. Bagaimana penjaga mencoba ngecek, terus kemudian bagaimana gestur itu orang yang menemukan. Gitu. Karena memaknai sesuatu itu harus lengkap, termasuk gestur tadi gitu. Kenapa orang bisa menyatakan gestur dia kaget atau dia ngerasa surprise atau dia kok datar ya menemukan sesuatu, itu kan bisa dilihat dari gestur. Nah, gestur ini pun sesuai konteks. Misalnya, ketika saya menemukan uang, saya menemukan uang cukup banyak, harusnya kaget dong, Pak. Betul. Melihat uang cukup banyak harusnya kaget. Kenapa saya kaget? Karena konteksnya saya nggak tahu di situ ada uang. Tapi kalau saya sudah tahu di situ ada uang, saya akan biasa aja buka, ada uang. Nah, itu kan munculnya di gestur. Betul. Sama nih, ini rangkaian gitu ketika ditemukan seperti apa. Berarti rangkaiannya adalah ketika awalnya, kalau kita dari CCTV kita sama-sama melihatnya dari CCTV yang di-share sama aparat sendiri ya ketika rilis itu. Ada CCTV, itu ada 2 orang pria, satu megang HP, yang satunya yang divideoin, berarti kan satu videoin gitu. Kita berdasarkan fakta yang kita lihat aja ya. Ngebuka, dicongkel sebagainya, ngebuka, terus ini ada hordeng, tapi yang dilihat pertama bukan hordeng yang di begini, tapi dia langsung ke kunci itu ya. Yang pertama, terus yang kedua ada video juga yang masuk ke dalam, yang lo kok ini videoin dong gitu ya. Meskipun boleh masing-masing orang berbeda pendapat, tapi kalau saya ngelihatnya dia sih nggak kaget gitu bahwa minta video sih. Oke lah, tapi nggak ada yang kaget gitu. Sementara sebetulnya ketika di rilis berikutnya adalah almarhum ini meninggal posisinya di lakban ini. Secara logika kalau misalnya saya sendiri ngeliat itu pasti akan kaget. Bahkan mungkin bisa teriak malah gitu. Kan gitu. Nah artinya berarti tadi Mas Saiful berarti mengatakan bahwa kalau diruntut berarti dari awal ini ada di lakban, terus
sampai ke sini si penjaga yang katanya penjaga kos itu membuka dan sebagainya sampai rutenya ternyata ada bunga dan sebagainya. Berarti itu sebenarnya saling terangkai satu sama lain. Saling terangkai, Pak. Sudah pasti saling terangkai. Jadi gini, lagi-lagi ini sebuah pemaknaan subjektif, Pak, ya. Tanpa harus mau mencampuri dari perspektif hukumnya atau dari sisi hukumnya. Kalau dari pemaknaan kita melihat itu sebuah rangkaian. Sederhana aja gini. Kita sama-sama melihat sebuah CCTV yang mungkin saja multi interpretasi gitu. CCTV-nya multi interpretasi tapi mencurigakan misalnya. Itu beredar luas, kemudian mohon maaf almarhum datang ke rumah, ada sebuah statement bahwasannya almarhum ini dinyatakan meninggal bunuh diri, Pak, ya. Meninggal bunuh diri, keluarga terima langsung dimakamkan. Di hari pertama setelah dimakamkan keluar dapat ini. Betul. Itu sebagai sebuah penanda, come on, kalian nggak lihat apa? Gitu. Konteks dong, konteks. Ini bukan sekedar bunuh diri, ada sesuatu di dalamnya. Jadi saya menangkap itu yang ingin disampaikan oleh orang yang menggambar ini. Gitu. Baik, Mas Saiful, ini kita tidak akan masuk ke ranah hukum, tetapi mungkin ada nggak Mas Saiful sebagai yang pakar komunikasi dengan ada peristiwa ini? Kira-kira apa sih sebagai masyarakat biasa untuk ke depan biar paling tidak ya tidak salah ikut-ikutan ngomong yang tidak-tidak, tapi juga tidak menerima begitu saja ketika amit-amit sih, jangan sampai juga ada yang ngalamin ya. Tapi ketika ada menemukan sesuatu juga bisa menyikapi hal yang mungkin tidak salah. Kira-kira apa yang bisa disampaikan secara komunikasi? Saya pikir polisi atau pihak kepolisian yang punya kewenangan, yang paling berwenang dalam hal ini itu punya banyak metode, Pak, untuk mengungkap ini semua. Kalau saya menyarankan kepada pihak kepolisian untuk memberikan keterangan yang cukup lengkap kepada publik supaya nggak muncul spekulasi, supaya tidak muncul spekulasi. Semisalnya begini, CCTV sudah ada. Terus kemudian saya yakin juga almarhum itu punya handphone. Handphone itu, Pak, meskipun tidak device-nya atau handphonenya tidak ditemukan, tapi kan keluarga tahu nomornya. Nomornya ini bisa dilacak, bisa minta ke operatornya, itu akan bisa ketahuan. Tapi yang paling penting buat saya dari sisi komunikasi, pihak kepolisian atau penegak hukum harus memberikan informasi yang utuh, memberikan informasi yang bisa mengurangi ketidakpastian, Pak. Sehingga nggak muncul spekulasi. Kan sekarang yang mengkhawatirkan spekulasi banyak, Pak. Muncullah ada TPPO, ada orang berbintang di balik ini dan sebagainya. Dan ini saya pikir nggak sehat sih. Jadi harus segera dituntaskan. Yang bisa menuntaskan adalah keterangan resmi yang menjelaskan ini adalah pihak kepolisian. Itu sih, Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Saiful untuk waktunya. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu meluruskan ya, karena kita bisanya kan hanya membaca yang ada ya kan, bukan kita tidak ranah di sana, itu urusannya penyidik lah ya. Oke, terima kasih Pak Saiful. Terima kasih. Demikian pemirsa dialog singkat saya untuk menjelaskan makna ini, dan ternyata ini tidak bisa berdiri sendiri tapi ada satu rangkaian dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya Lukman Hanafi dan sampai jumpa.